Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sampai ke pertemuan keempat ini. Dan kembali lagi bersama saya admin HMP di sini. Kita di sini sudah sampai pertemuan keempat dan di pertemuan ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya yang saya tahu ya ketika membuat sebuah desain. Untuk awal membuat sebuah desain, karena kebanyakan dari kita ketika ingin mendesain di aplikasi CorelDRAW atau istilahnya ya ketika kita ingin menggambar di kertas kayak gitu kan, kebanyakan kita harus perlu mencari sebuah referensi atau inspirasi kayak gitu kan ya. Nah, di aplikasi CorelDRAW itu juga seperti itu, dan sebenarnya kita buka dulu aja ya. Dan pertama-tama teman-teman sambungkan internet terlebih dahulu, kemudian kita buka project kita kemarin. Nah, ini dia teman-teman. Jadi memang kemarin kan kita sudah praktek menjiplak, yang dimana jiplakan kita kan ini gambar yang ini kita kan kemarin download di internet kayak gitu. Nah, contoh kecilnya itu seperti itu teman-teman. Jadi kita itu mencari bahan atau inspirasi di internet, kemudian kita aplikasikan di CorelDRAW ini untuk kita mendesain nanti. Nah, itu seperti itu. Dan di pembahasan tadi itu ada tips and trick dari saya teman-teman. Jadi maksudnya ketika teman-teman mencari sebuah bahan atau referensi itu ada tipsnya sendiri, dan ini versi saya teman-teman. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua itu nanti saya juga akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menambah jenis font di laptop kita atau menghapus sebuah jenis font di laptop kita kayak gitu, agar nanti aplikasi desain kita nanti itu akan bervariasi dengan jenis-jenis font yang baru kayak gitu. Nah, jadi kita tambah pack satu lagi teman-teman, dan kita namai dengan pertemuan keempat. Nah, di sini kan Mickey Mouse-nya ketika saya pindah ke pack berapapun kan masih kelihatan ya. Nah, ini disebabkan karena gambar Mickey Mouse ini itu tidak menyentuh di kertas project kita ini. Jadi kalau tidak menyentuh seperti ini atau tidak menyinggung di kertas project kita, nanti ketika dipindah ke pack berapapun itu akan tetap kelihatan. Jadi nanti seperti ini contohnya, kita keluarkan kemudian kita pindah, nah ini nanti tetap akan muncul kayak gitu. Oke, selanjutnya teman-teman buka browser teman-teman. Di sini saya memakai Chrome. Oke, namun sebelumnya untuk mempermudah teman-teman memahami pada pertemuan keempat ini, saya akan sedikit menampilkan hasil karya saya ketika membuat desain pamflet klub desain grafis kemarin. Nah, ini akan saya tampilkan ya, ini teman-teman. Nah, ini adalah sebuah hasil karya saya ketika membuat desain di aplikasi CorelDRAW. Nah, di sini kan kalau dilihat terdapat sebuah logo klub kita, kemudian ini logo UPY, HMP, dan ini ada backgroundnya kan ada corak titik-titiknya sama corak putih seperti ini. Kemudian di sini ada ikon WA, ikon email, ikon YouTube, ikon IG, dan ini ada gambar lampu seperti ini. Nah, karena pada pertemuan ketiga kemarin kan kita sudah menjiplak sebuah gambar ya, dan jangan disangka ya teman-teman, di sini saya ketika mendesain sebuah pamflet ini itu saya menjiplak satu persatu. Contohnya saja, saya nggak mungkin ya menjiplak sebuah background titik-titik seperti ini karena waktunya pasti akan sulit. Nah, mungkin untuk lampunya ini masih bisa untuk kita jiplak karena sedikit simple ya kayak gitu. Tapi di sini itu ketika saya mendesain teman-teman, saya itu yang pertama mencari sebuah inspirasi di internet,
Dan yang kedua, saya itu mendownload sebuah template. Nah, apa itu template? Jadi template itu teman-teman bisa mendownload di internet, kemudian templatenya itu kita masukkan ke aplikasi CorelDRAW, dan template itu nanti kita bisa modifikasi atau kita manfaatkan lah intinya. Jadi nggak perlu menggambar lagi kayak gitu, dan kita tinggal atur komposisi, balance atau dan lainnya itulah di aplikasi CorelDRAW, sehingga kita mendapatkan sebuah desain kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, ketika saya mencari inspirasi di internet itu biasanya ya kita tinggal ketikkan saja pamflet kayak gitu. Nah, saya itu biasanya dari gambar ini. Jadi kita tujuannya di sini itu mencari sebuah referensi atau intinya itu kita harus cari dulu, maksudnya pamflet kita itu mau diarahkan seperti apa sih desainnya kayak gitu. Nah, misalkan ya acak aja, misalkan teman-teman mau kayak gini bentuknya, bentuk pamfletnya. Nah, tapi di sini kan kita tinggal download aja, kemudian kita masukkan di aplikasi CorelDRAW. Tapi di sini yang perlu diingat teman-teman, jangan sampai plagiat ya. Tapi di sini teman-teman hanya ingin meniru sedikit desainnya itu mau seperti ini. Nah, maksudnya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman kalau cari, misalkan saya buka dulu ya, kemudian saya download, salah gini. Nah, ini misalkan teman-teman download kayak gitu. Nah, teman-teman setelah selesai mendownloadnya tinggal dimasukkan di aplikasi CorelDRAW seperti ini. Nah, di sini ini teman-teman bisa menggunakan basic pada pertemuan ketiga kemarin ini. Saya pindah dulu ke nah, jadi gini teman-teman, basic di pertemuan ketiga kemarin ketika menjiplak sebuah gambar itu bisa dimanfaatkan ketika teman-teman mendapat sebuah inspirasi di Google seperti ini. Jadi teman-teman tinggal cari di image seperti ini. Nah, ini fungsinya teman-teman bisa menjiplak. Misalkan teman-teman itu desainnya pengen seperti ini. Nah, teman-teman tinggal buat aja kayak gini ya, misalkan kayak gini. Nah, nggak apa-apa kayak gini. Terus ini misalkan pengen seperti ini. Jadi teman-teman tinggal jiplak aja mana yang mau dibutuhin dan mana yang tidak kayak gitu. Nah, itu hanya contoh ya, saya nggak teruskan karena nanti akan lama. Nah, selain itu teman-teman, ini kan kita memanfaatkan sebuah gambar ya untuk kita mendesain, untuk untuk mencari inspirasi dari gambar. Sedangkan untuk template sendiri teman-teman itu bisa cari di sini sebentar. Teman-teman tinggal ketikkan free pick. Nah, di ini kita masuk ke website Freepik ini. Jadi sebenarnya teman-teman banyak website atau situs yang menyediakan sebuah desain yang kita itu bisa download kayak gitu. Dan salah satunya itu ya website Freepik ini. Saya biasanya kalau mencari inspirasi pasti di sini teman-teman. Nah, kita tinggal cari aja mau desain atau sebuah bahan yang mau dicari, misalkan saja ini. Nah, ini teman-teman bisa download kayak gitu atau apalah, teman-teman tinggal share ini aja sih, searching ini dari ini. Tapi karena ini websitenya berbahasa Inggris, maka usahakan teman-teman ketika ingin mencari atau men-sharing men-searching sebuah bahan itu juga harus berbahasa Inggris juga ya. Dan teman-teman bisa login terlebih dahulu pakai alamat Gmail teman-teman. Nah, kemarin kan saya mendownload maksudnya membuat sebuah pamflet ini, dan saya itu kemarin mencari sebuah inspirasi atau template di website Freepik ini. Jadi kemarin itu saya mengetik ini pamflet, bahasa Inggrisnya gimana,
Ya, karena saya lupa bahasa Inggris pamflet itu seperti apa, jadi di sini kita bisa menggunakan translate ya. Nah, ini tinggal ditulis pamflet. Nah, ini kita tinggal copy, kemudian kita pakai. Nah, teman-teman, di sini kan kemarin saya mendownload untuk membuat sebuah desain pamflet itu mendownload 2 template teman-teman, dimana kedua template itu yang pertama ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik aja dan kita download seperti ini downloadnya. Kita tunggu sebentar. Ya, ini nanti itu teman-teman formatnya ini sebuah zip ya, jadi nanti kita harus ekstrak terlebih dahulu dan kita tinggal save. Nah, dan di sini yang perlu diperhatikan teman-teman ya, di dalam sebuah website atau situs yang menyediakan sebuah template atau bahkan desain kayak gitu, itu ada yang berbayar dan ada yang tidak teman-teman. Dan di Prefix ini yang berbayar itu ditandai dengan ini mahkota ini teman-teman. Ini kita harus bayar dulu, mahkota ini kita harus bayar dulu untuk kita bisa mendownloadnya kayak gitu. Dan yang tidak ada mahkotanya kayak gitu ini gratis ya teman-teman untuk di download. Dan biasanya di sebuah prefix bukan prefix, maksudnya di sebuah situs atau website itu kadang ada peraturannya sendiri-sendiri teman-teman. Dan untuk di website prefix ini yang pertama itu kan peraturannya yang ada gambar mahkotanya itu berbayar, dan kemudian yang kedua itu kita di sini juga dibatasi batas downloadnya teman-teman. Maksudnya kita itu bisa mendownload sebuah bahan di sini itu maksimal 10 bahan teman-teman per harinya ya, itu per hari 10 kalau di Prefix ini. Beda lagi nanti kalau misalkan di website lain ya, jadi teman-teman harus menyesuaikan juga. Oke, ini tadi kan yang pertama ya, dan yang kedua itu saya akan cari dulu. Ya, ini teman-teman ternyata ada di sini. Oke, dan yang kedua itu saya download yang ini teman-teman. Dan kita download dulu ya. Ya, kita download. Nah, setelah berhasil di download, tadi kan saya mendownload 2 ya, yang pertama ini dan yang kedua ini. Dan kita ekstrak terlebih dahulu teman-teman, ekstrak tuh ini. Dan yang perlu diingat, yang ada garis miringnya yang teman-teman yang pilih, karena nanti akan berbentuk sebuah folder. Satunya, nah ini. Oke, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan teman-teman, karena di sini kan kalau dilihat ada beberapa sebuah format ya. Nah gini kan. Nah, yang pertama itu format JPG. JPG ini kita bisa manfaatkan apabila sebentar. Nah, JPG ini kita bisa memanfaatkan apabila pengen menjiplak misal ini ikon musiknya kayak gitu. Ini bisa dimanfaatkan ya untuk gambarnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada formatnya yang IPS dan ini ada format yang AI. Jadi di sini akan saya sedikit menjelaskan ya teman-teman. Maksud dari format IPS ini, jadi format IPS ini sebenarnya digunakan untuk aplikasi yang namanya Photoshop teman-teman. Jadi berbeda dengan aplikasi CorelDRAW. Dan kemudian yang AI ini dimaksudkan untuk aplikasi Adobe Illustrator teman-teman.
ini berbeda ya teman-teman dengan aplikasi CorelDRAW, tapi untuk yang Adobe Illustrator atau yang berformat AI ini sebenarnya sistemnya itu hampir sama dengan aplikasi CorelDRAW, sehingga untuk yang format AI ini sebenarnya bisa dibilang itu support ya teman-teman untuk di aplikasi CorelDRAW. Jadi apabila teman-teman mendownload sebuah bahan atau template di Prefix ini, di situs Prefix tadi, dan teman-teman mendapatkan sebuah format yang AI, atau maksudnya formatnya itu ada yang AI dan ada yang IPS, teman-teman pilih yang AI saja. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan perbandingan antara yang AI dan IPS. Jadi apabila ada yang berformat AI, teman-teman tinggal masukkan yang formatnya AI saja. Teman-teman bebas mau pilih yang ini atau yang ini. Misalkan ini, dan kita tinggal drag aja seperti ini, kita masukkan di aplikasi CorelDRAW. Kita tunggu sebentar, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, ini untuk format yang AI ya teman-teman. Nanti menunya kayak gini, dan teman-teman pilih aja yang temporary ini dan kita pilih OK. Dan ini baru proses ya teman-teman, bisa dilihat di pojok ini, pojok kiri tadi. Nah, setelah ini masuk, teman-teman itu bisa manfaatkan ya teman-teman. Caranya bagaimana? Teman-teman itu tinggal ungroup ini aja teman-teman. Karena apa? Karena otomatis itu ketika teman-teman memasukkan sebuah template, atau teman-teman tadi kan sudah download di Prefix tadi dan kita masukkan, nanti otomatis itu bahan-bahan ini itu tergabung menjadi satu. Jadi ketika teman-teman misalkan pengen lingkarannya aja, lingkaran kuning ini aja, jadi teman-teman harus seleksi untuk menghapus yang lain juga kan. Jadi teman-teman harus ungroup kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini, ini belum kita ungroup. Dan yang perlu diperhatikan ya teman-teman itu jangan ungroup all object ini ya, karena nanti sulit untuk menseleksinya. Jadi teman-teman pilih yang ungroup satu-satu ini aja. Bentar, ini kenapa ada putihnya ya. Dan yang perlu diperhatikan kan di sini saya itu untuk pamflet ini itu saya mengambil ini teman-teman, corak putih ini sama titik-titiknya ini teman-teman. Kalau dilihat kan di sini saya pakai ini ya. Nah, jadi yang lain itu saya hapus teman-teman. Jadi saya seleksi semua dulu. Kita hapus. Nah, ini putih. Kita seleksi ya. Ya, ini dia. Ya, ini teman-teman dari template yang pertama, dan saya memasukkan yang AI. Kita seleksi mana yang mau dipakai ya teman-teman. Dan ini untuk yang AI, oke? Ini untuk yang AI. Dan apa bedanya untuk yang IPS? Jadi kita masukkan di ini yang kedua, template yang kedua ini. Dan kebetulan teman-teman yang format yang kedua ini kan hanya berformat IPS. Nah, sebenarnya untuk IPS ini tidak saya rekomendasikan di aplikasi CorelDRAW, karena ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama itu aplikasi CorelDRAW-nya ketika sudah dimasukkan format IPS ini bisa ngeblank, karena memang tidak support sebenarnya untuk format yang IPS. Dan yang kedua itu bisa teman-teman, tapi nanti ada cacatnya.
maksud dari cacat ini nanti akan saya jelaskan ketika format yang IPS ini saya sudah masukkan di aplikasi CorelDRAW. Jadi kita tinggal masukkan aja kayak gini. Nah, nanti menunya itu berbeda dengan yang AI tadi, dan di sini teman-teman pilih yang curvo saja dan kita pilih OK. Nah, kita tunggu sedikit prosesnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, tadi sedikit lama dibanding dengan format yang AI tadi. Dan untuk yang template kedua ini kan saya tadi mendownload maksudnya memakai ini ya, lampunya ya. Kalau dilihat, nah ini lampunya itu saya download dari yang prefix ini teman-teman. Caranya juga sama, kita bisa ungroup kayak gitu untuk menyeleksinya. Dan bisa diperhatikan ya teman-teman, ketika saya menghapus ini, nah ini kan pisah ya, padahal seharusnya kan ini gabung ya jadi satu kayak gitu. Nah, itu maksud dari cacatnya format yang AI teman-teman. Nah, sebentar, untuk lebih jelasnya saya hapus dulu ya. Kita pindah di sini biar kelihatan sama ya. Oh, ini kehapus ya. Bentar. Nah, tadi kehapus. Oke, ini kehapus ini. Nah, ini kan kelihatan sedikit sama ya, sama dengan yang ini. Nah, ini ada cacatnya teman-teman, kayak gini contohnya itu. Nah, ini kan cacat ya, harusnya kan ini gabung kalau di logika, iya kan. Nah, itu kelemahan dari format yang IPS dibanding dengan format yang AI. Dan sebenarnya teman-teman, untuk lampunya ini sebenarnya saya bisa aja sih menjiplak di format fotonya ini, format JPG nya ini. Jadi kita bisa jiplak manual kayak gitu untuk mendapatkan sebuah desain lampunya kayak gitu. Tapi karena di IPS ini tadi juga bisa, dan cacatnya juga nggak terlalu banyak, jadi saya pakai format yang IPS ini. Nah, itu untuk template ya teman-teman.